Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirri wal wafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihi khalfun aqamu as-salah wattaba'u asy-syahawat. Yang kami hormati Pembina Yayasan Wirabangsa Bapak Haji Yudi Salam Sucipto SHMH, yang kami hormati Ketua Yayasan SIP Akidah Bunda Haja FIMI SSIM, yang kami hormati Bendahara Yayasan Akidah Bunda Helani SSTM, yang kami hormati Pengawas Dinas SDIT Akidah Bapak Dr. Hidayat Muhammad, yang kami hormati Kepala SMP Didik Akidah Bapak Muhammad Khobril Buddha SPD, yang kami hormati Kepala SDIT Akidah Bapak Ustaz Mahmud Al-Basri STA MPD, yang kami hormati Kepala SIP Akidah Kepala TKID Akidah Ibu Fitri Udami SAG, yang kami hormati seluruh Dewan Guru SDIT Akidah, yang kami hormati Ketua POMG dari masing-masing kelas, dan kami ucapkan barakallahu fikum. Wabil khusus saya ingin mengucapkan apresiasi yang sangat tinggi kepada para wakil dari wali murid masing-masing, dari pertama masuk kelas 1 SD Akidah sampai sekarang kelas 6. Ibu-ibu yang banyak idenya, ibu-ibu yang banyak cara-caranya, sehingga saking banyak idenya ketika pulang telat pun banyak ide. Banyak cara untuk menjawab dari sang suami pulang telat, idenya pasti beda. Dan pasti yang keluar dari lisan sang suami untayan doa-doa kebaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang ditunjuk, walaupun ini salah tunjuk. Kalau tadi yang maju ke depan saya kasih podium, ya, udah terbiasa menghadapi seperti ini. Kalau saya ibu kesan tipis gitu. Ya, alhamdulillah penghormatan yang sangat luar biasa, dan insya Allah yang pertama mewakili dari seluruh wali murid kelas 6 angkatan atau Laskar ke-13 angkatan 2003-2004 yang tadi oleh ketua yayasan, oleh kepala sekolah sudah diserahkan kembali kepada orang tuanya, maka saya mewakili semuanya. Saya atau kami menerima kembali anak-anak kami dengan kondisi yang sangat luar biasa sekali. Kondisi yang sangat berbeda ketika kami mengantar ke gerbang SDIT Akidah. Kalau dulu kami mengantar, kemudian kembali tangisan daripada anak-anak kami. Tapi sekarang alhamdulillah kami yang menangis melihat
melihat mereka yang sangat luar biasa. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairan hasanah jazaa kepada seluruh jajaran baik dari Yayasan Mira Bangsa yang menaungi lembaga pendidikan akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan lembaga pendidikan akidah lebih mulia ke depannya, lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalaulah tadi 3 kali naik ke sini para pengurus ada sedikit yang menyalah nafas, itu baru 3 kelas. Ya. Padahal harapan kita bukan 3 kelas besok-besok sampai kelas F. Amin. Kelas 1 A B C D E F. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, kenapa demikian? Karena kami sangat yakin akidah menanamkan sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Itu yang pertama. Sebelum melanjutkan apa yang menjadi tugas saya di sini mewakili seluruh wali murid untuk anak-anak kelas 6 A, bisa katakan A, 6A. A. Iya. Yang B, yang C. Iya. Jadi berapa menit nih? Absen. Ya, 10 menit. Untuk anak-anakku ada yang disampaikan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. An-nasu 'alal ilmi, an-nasu 'alal ilmi ihtaju minat ta'ami wasyarab. Ada yang bisa bilang? Kalau yang bisa bilang katanya Bunda. Ya, manusia itu terhadap ilmu lebih membutuhkan daripada terhadap makanan dan minuman. Ulangi, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Gini gitu, sudah ya. Nah gini begitu, ibu-ibu, ya, kata Imam Ahmad, sehari manusia makan itu maksimal 3 kali sehari. Siang, sore, makan malam. Bahkan ada yang 1 kali, yang lagi diet, pengen langsing sekali aja. Ya. Tetapi terhadap ilmu, ketika kita bangun tidur, yang pertama kali kita ucapkan apa? Doa bangun tidur. Hafal semuanya? Hafal. Itu adalah ilmu. Bangun tidur kita tidak mencari tukang wudu, tetapi bangun tidur maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Satu ikatan setan terlepas dari ilmu. Belum baru beranjak daripada tempat tidur, maju ke mana? Al-khala, ke tempat kita buang air kecil. Ilmu juga, dari mulai masuk, berdoa dan lain sebagainya. Jadi kata Imam Ahmad, butuhnya ilmu, manusia terhadap ilmu sebanyak helaan napasnya. Maka dari itu, ketika lepas dinyatakan selesai daripada SDIT akidah, maka bukan berarti selesai semangat belajar. Tetapi kalau kita ibaratkan ini kita baru mengantar pada bibir pantai, setelah itu maka kalian akan mengarungi berbagai macam godaan dan rintangan di tengah samudra ketika melanjutkan jenjang pendidikan yang akan datang. Yang harus kita camkan apa? Semangat mencari ilmunya jangan luntur. Ketika di akidah dididik dan ditempa bagaimana menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, maka akhlakul karimah ketika tidak sedikit di akidah, jangan luntur ketika berpindah alma mater, berpindah seragam, jangan luntur. Kenapa? Karena SD di akidah telah menanamkan kepada diri kalian
nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami para orang tua ketika mendengar sambutan pertama dari doa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Yusuf, kemudian disambutkan Bapak Ustaz Makmum, kemudian dari Bunda, semuanya menitik beratkan bagaimana menjaga akhlakul karimah, bagaimana menjaga sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu begitu istimewa dan berulang-ulang kali diamanatkan kepada kita anak-anak? Karena sholat 5 waktu kita tahu sebagai tiangnya agama, dan kalian jangan sampai menjadi generasi yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Maka akan muncul pengganti daripada orang-orang saleh, daripada orang tua kalian yang saleh-salihah, daripada guru-guru kalian yang saleh-salihah. Pengganti yang mana? Khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat, yang lalai terhadap sholat. Bahkan para ulama menyatakan bukan lalai saja, karena kalau lalai itu sedikit lagi akan meninggalkan sholat. Khalqun adaa'us sholat, maka diperingatkan dan diamanatkan jaga sholat 5 waktu, karena as-sholat ra'sul ibadah. Idza shalahat salatu shalahat sairu amali, wa idza fasadat salatu fasadat sairu amali. Ketika sholatnya tidak baik, maka seluruh perbuatannya dinilai tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalian melaksanakan sholatnya dengan baik, maka amal perbuatannya pun akan dinilai dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan lega di dalam diri wabil khusus saya menyatakan sangat bangga dan sangat lega, dan bukan berarti tidak percaya kepada SNMPTN Akidah. Kenapa kami keluar pindah sekolah? Apa dasarnya? Karena kami sangat yakin, walaupun keluar dari akidah, anak-anak kami akan bisa bersaing. Anak-anak kami akan menjadi yang terbaik di tempatnya yang baik. Kenapa demikian? Karena akidah telah menempa mereka menjadi para juara, bukan hanya di dunia, tetapi bersama sampai akhir. Terakhir yang ingin saya sampaikan, mohon maaf kepada semuanya, saya ucapkan barakallahu untuk akidah, karena telah menjadi bagian sebagai penjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya. Akidah telah mencanangkan dan memproklamirkan bahwa akidah akan menjadi bagian daripada ayat tersebut. Target daripada akidah untuk kelasnya berapa juz? Minimal 1 juz 30. Juz 30 husnuzon semuanya hafal, karena alhamdulillah anak saya pun hafal. Pasti insya Allah yang lainnya akan hafal. Ya. Juz 30 bil khusus anak-anak laki-laki. Ya. Bil khusus anak-anak laki-laki, kalian akan menjadi imam di tempat-tempat kalian kapanpun berada. Jadilah menjadi imam yang terbaik. Bacakan ayat Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh guru kalian di sini. Zayyinul Quran bisawtikum, hiasilah Al-Quran dengan suara indahmu. Maksudnya apa? Apa harus beliau-beliau seperti suara seruling? Tetapi usahakan bacaan kalian sesuai apa yang diajarkan dan menghasilkan bacaan dzukul qiraah. Bacaan yang mendekatkan siapapun yang mendengarnya kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang membacanya, yang mendengarnya pun, maka dia akan kembali sedikit-sedikit terbawa ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bagaimana Umar bin Khattab bisa menyatakan dua kalimat syahadah dengan mendengar adiknya mengucapkan atau membaca surah. Apakah dengan irama jawab? Tidak. Dengan bacaan yang warattilil Qur'ana tartila. Dan untuk para guru, para ustaz, di dalam menjalankan ini, maka kita tidak lepas daripada ma'al ikhlas wal tasbih. Dasari semuanya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Tugas kita hanya mengajarkan mereka untuk membaca Al-Qur'an, dan Allah yang akan menjamin mengumpulkan, memberikan hidayah kepada anak-anak kita untuk bisa hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, semuanya nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Maka dari itu, sekali lagi kami mohon kepada para guru, jangan lepas mendoakan anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, doakan mereka dan mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila selama 6 tahun ini banyak sekali hal-hal yang menjadikan ibu tidak senang atau bapak tidak senang, atau yang menyakiti hati, maka seorang pendidik ketika ada murid yang seperti itu, maka akan meningkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena seorang pendidik tidak akan mengucapkan sumpah serapah terhadap anak yang bandel, tetapi mereka akan menggali bagaimana caranya untuk bisa menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh. Otomatis bertambah apanya? Ilmunya. Maka dari itu, kepada Bunda yang mengelola sekolah ini, berikan kesempatan kepada para guru, wabil khusus guru Al-Quran, untuk menambah keilmuannya agar lebih cakap di dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Jangan pernah kita berhenti pada satu metode, tetapi metode merupakan hal yang pas untuk kita menyampaikan kepada anak. Tetapi tujuan kita bukan mengajarkan anak satu metode, tetapi mengajarkan anak bagaimana mengucapkan huruf yang benar. Metodenya apa? Apa yang pas untuk diberikan, berarti apa yang kita kuasai. Minimal 5 metode yang harus kita kuasai untuk menjadi bahan ajar Al-Quran terhadap anak-anak kita. Kenapa demikian? Karena setiap anak berbeda karakter untuk menerima apa yang diajarkan oleh gurunya. Maka dari itu, akhirnya sebagai perwakilan dari wali murid kelas 6, sekali lagi kami mengucapkan jazakumullah khairan ahsanal jazaa. Mudah-mudahan yang diberikan ilmunya bermanfaat dan mendalla al khairi kafa'ili. Mudah-mudahan anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan saya atas nama wali murid kelas 6 Abid dan C, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Apabila maklum dalam bayaran kadang-kadang sudah telat. Ya, yang penting sampai hari ini lunas semua. Amin. Amin lunas semua. Karena kenapa? Tidak akan berjalan seperti ini kalau tidak ada pendukungnya. Apa pendukungnya dia? Kalau itu merasa mahal, coba bandingkan. Jam 7 masuk SDIT Akidah, keluar jam berapa? 2:30. Ibu dalam mobil di parkiran. Jam 7 sampai 2:30 berapa menit? Kalau misalkan di situ keluarnya 25.000, ternyata jam 7 sampai 2:30, biaya apa tuh? Parkir. Mobil ibu kepanasan, mobil ibu tidak dijamin. Bandingkan dengan anak ibu di sini, terjamin pendidikannya dan insya Allah sahih belajarnya. Bahkan jangan dibilang mahal ya Bapak. Kadang-kadang kita suka emosi, mahal apa sih ini? Ya, padahal kalau kita bandingkan dengan pengeluaran kita untuk apa? Pulsa saja yang tidak tahuan, cuma tinggal 100 orang doang, mahal setiap bulannya. Kalau dibandingkan dengan bayaran 350 ya. Ya, maka dari itu kuatkan apa yang menjadi kewajiban kita
mendapatkan balasan